Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi dimensi 3 mengenai jarak titik dan garis. Untuk kelas 12 matematika wajib. Nah, pertama yang kita akan bahas adalah jarak titik ke titik. Nah, di sini untuk rumusnya adalah ini seperti rumus Pythagoras ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang ini. Diketahui titik A dan titik B berkoordinat adalah A X1 Y1 Z1 dan B-nya X2 Y2 Z2. Maka jarak titik A dan B adalah ini rumusnya yang dalam kotak ya, mutlak A ya. Di sini adalah mutlak A. Berarti kalau misalkan ini misalkan min 5, artinya jawabannya adalah 5 ya, berapapun itu pasti positif. Rumusnya adalah akar X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat ditambah Z1 dikurang Z2 kuadrat. Nah, contoh yang pertama adalah tentukan jarak dua titik yang memiliki koordinat P076. Berarti di sini ini adalah sebagai X1 ya, X1, ini Y1, Z1. X1-nya 0, Y1-nya 6, maaf 7, Z1-nya adalah 6. Lalu titik Q-nya 5 ini sebagai X2, 2-nya sebagai Y2, 1-nya sebagai Z2. Nah, sesuai rumus yang ini kan PQ ya, titik PQ ya, berarti mutlak PQ ya rumusnya. Lalu X1 dikurang X2 berarti 0 dikurang 5 ya. 0 dikurang 5 kuadrat ditambah Y1-nya 7 dikurang 2. 7 dikurang 2 kuadrat ditambah, ini maaf Z ya, salah. Z1-nya 6, 6 dikurang 1 kuadrat. 0 dikurang 5 adalah min 5 ya. 0 dikurang 5 adalah min 5, berarti min 5 kuadrat adalah 25. Lalu 7 dikurang 2, 7 dikurang 2 5, 5 kuadrat adalah 5. 6 dikurang 1 adalah 5, 5 kuadrat adalah 5. Berarti akar 25 tambah 25 tambah 25 adalah akar 75. Akar 75 itu adalah akar 25 dikali 3. Akar 25 berarti 5. Akar 3 yang nggak bisa berarti jawabannya adalah 5 akar 3. Oke, next. Untuk contoh kedua, yaitu diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuknya 6 ya, saya tulis 6 atau sisinya 6, dan titik P-nya berada di tengah-tengah BF ya. Ini B, ini F ya. Tengah-tengah sini berarti adalah P-nya. Nah, maka jarak A ke P, dari sini ke P ya, ke sini ya. Nah, berarti kita akan mencari garis bantu ya. Garis bantunya ya. Bisa ke sini. Kita akan membuat segitiga. Nah, yang akan kita cari adalah AP. Anggap aja kita lepas segitiganya seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini P, di sini A, di sini B. Nah, ingat pada materi dimensi 3 yang part 1 ya, untuk menentukan diagonal bidang, diagonal ruang ya. Nah, untuk diagonal ruang ya, itu rumusnya adalah A akar 3. Nah, untuk diagonal bidang ya, A akar 2. Nah, di sini lihat AB itu kan sama dengan rusuk ya, 6. BP di sini adalah setengah dari BF ya. BF itu kan 6 juga ya. BF-nya 6. Berarti kalau BP adalah 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, sekarang kita mencari AP. Nah, untuk mencari AP, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. Karena AP itu sisi miring, berarti akar ya. Tinggal ditambah AB, AB-nya adalah 6 kuadrat ditambah BP-nya 3 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36 ditambah 9. Berarti 36 ditambah 9 sama dengan 45. Berarti akar 45 itu sama dengan 9 kali 5 ya. Nah, akar 9 itu adalah 3. Akar 5 ya nggak bisa. Berarti 3 akar 5. Nah, berikutnya soal yang ketiga, masih jarak titik ke titik.
yaitu sebuah kubus panjang sisinya adalah 12 ya. Titik P adalah perpotongan diagonal ABCD. Berarti ini ya. Perpotongan ABCD di sini, ini adalah P-nya. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak titik P ke G? Dari sini ke... Saya tarik lagi. Nah, anggap aja lurus. Dari sini ke sini ya. P ke G. Nah, kita akan mencari titik garis bantu ya. Kita akan mencari garis bantu yaitu P ke C, C ke G. Kalau kita lepas segitiganya berarti seperti ini kurang lebih. Ya, di sini G, di sini P, di sini C. Seperti itu ya. Nah, untuk CG, panjang CG itu dia sama dengan rusuk ya atau sisi ya, yaitu 12. Nah, untuk CP, nah CP di sini adalah setengah dari panjang CA ya, CA. Nah, CA di sini ya, setengah. CA di sini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang ya, berarti rumusnya adalah 12 akar 2 ya. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 akar 2 ya. Ini berarti 6 akar 2. Sekarang kita akan mencari nilai PG-nya ya. PG dengan cara apa? Pitagoras. Karena PG ini sisi miring berarti akar 6 akar 2, 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat adalah 36, 36 dikali 2 adalah 72, 12 kuadrat adalah 144 ya. Berarti 72 tambah 144 adalah 216. Akar 216 itu sama dengan 36 kali 6 ya. Akar 366 ya, berarti 6 akar 6 jawabannya. Oke. Next, sekarang kita menentukan jarak titik ke garis. Ya, menentukan jarak titik ke garis. Kubus dengan rusuknya 6, di sini 6. Tentukan jarak G, G-nya di sini ke BE. BE. Berarti gini ya. Nah, ini G di sini kita tarik ya. Jarak titik G ya ke BE. Ya, jadilah segitiga. Kalau kita lepas segitiganya kurang lebih seperti ini. Nah, ini E-nya, ini G-nya, ini B-nya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita menentukan jarak semuanya dulu nih. Untuk yang EG, EG ini adalah diagonal bidang ya. Karena rusuknya 6, berarti 6 akar 2. EB juga diagonal bidang, berarti 6 akar 2 juga. Nah, BG juga sama 6 akar 2 karena diagonal bidang. Lihat, tentukan jarak titik G. G ini ya. Titik G ke BE. BE. Berarti nanti kita akan mencari di sini. Ya, ini misalkan P. Titik ini. Dari G ke BE. Berarti kita ke sini nanti. Nah, ke P. Ya, GP. Kita akan menentukan GP-nya nanti. Ya, GP-nya berapa. Nah, tapi sebelumnya untuk menentukan GP, karena ini semuanya segitiga sisi ya, sama sisi. Lihat semua sisinya sama ya. Nah, berarti kita bisa pakai cara Pitagoras. Nah, untuk BE itu kan 6 akar 2. Berarti kalau BP ya, BP itu berarti setengah dari BE ya. BP itu adalah setengah dari BE. Nah, BE ya. BE itu adalah kan 6 akar 2. 6 akar 2. Berarti BP-nya itu adalah 3 akar 2. Nah, di sini 3 akar 2. Nah, sekarang kita mencari ininya, tinggal GP-nya. Ya. Berarti rumus GP adalah akar ya GB ya atau BG kuadrat dikurang sisi miring dikurang BP kuadrat. Nah, berarti BG itu adalah 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat dikurang BP.
BP itu adalah 3 akar 2 kuadrat. Nah, kita akan cari 6 akar 2 kuadrat, yaitu 6 kuadrat 36, 36 kali 2 itu 72. Nah, 3 akar 2 kuadrat berarti 3 kuadrat itu 9, 9 kali 2 itu adalah 18. Nah, tinggal kita kurang 72 dikurang 18, yaitu 54. Akar 54 itu sama artinya 9 kali 6. Nah, baru akar 9. Akar 9 itu adalah 3, berarti 3 akar 6. Gitu. Nah, berikutnya untuk soal yang kedua, dalam jarak titik ke garis, kubus dengan rusuknya 6, berapakah jarak titik B ya ke AG? AG ya. Kita tarik. Nah, jarak titik B ke AG berarti kita garis bantunya ini. Nah, kalau segitiganya kita lepas, kurang lebih seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Ini G, ini A, ini B. Nah, sekarang kita cari jaraknya. AB. Panjang AB itu adalah 6. Nah, sekarang BG ya. BG di sini adalah diagonal bidang ya, berarti 6 akar 2. Nah, AG. Nah, AG nggak usah pakai rumus Pitagoras kelamaan. AG itu udah kelihatan, AG itu adalah diagonal ruang ya. Diagonal ruang berarti 6 akar 3. Lihat titik B. Jarak titik B berarti dari sini ke AG. Berarti kita akan mencari ini ya. Jarak titik B ke AG berarti ke sini ya. Ini misalkan P ya. Nanti kita akan cari nilai BP-nya berapa. Lihat ini karena segitiganya beda kayak yang nomor 1 tadi ya. Semua sisinya berbeda, berarti pakai rumus di sini. Berarti BP sama dengan ya, BP sama dengan AB ya. Rumusnya AB karena titiknya ini B ya, dari B ya, garisnya kan AG ya. Jarak titik B ya, berarti AB atau BA dikali BG dibagi garis apa? Garis AG. Gitu ya. AB-nya berapa? 6 dikali BG-nya. BG-nya 6 akar 2 per AG. AG-nya 6 akar 3. Gitu. 6 dikali 6, 36. Berarti 36 akar 2 dibagi 6 akar 3. Ya. 36 dibagi 6 adalah 6 ya. Berarti 6 akar 2 dibagi akar 3. Ingat penyebut nggak boleh ada akar. Jadinya kita akan faktorkan. Berarti 6 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. 6 akar 2 dikali akar 3. Berarti akarnya dikalikan. 6 akar 6 per akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9 nih. Ya, akar 9. Akar 9 adalah 3. Nah, langsung cari aja. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti 2 akar 6. Gitu. Oke, next. Untuk menentukan sekarang jarak titik ke bidang. Untuk menentukan jarak titik ke bidang, ya, di sini yang nomor 1, rusuknya adalah 8, ya, rusuknya 8. Terus, tentukanlah jarak titik E. Di sini titik E ke bidang BDG. Ini BDG ya. Kita buat dulu bidangnya. BDG seperti itu ya. Nah, jarak titik E ke bidang BDG gitu ya. Nah, berarti nanti kita akan gimana caranya si E-nya itu seperti ini. Nah, dari E ke sini berapa nih? Kita akan cari ini misalkan P ya, titik ini. Nah, kalau kita lanjutkan titiknya, itu dia menembus ya, namanya proyeksi. Dia menembus berarti nanti ketemunya di titik C ya. Ketemunya di titik C nanti. E ke C. Nah, di sini E ke C itu adalah diagonal ruang. Ya, berarti 8 akar 3 yang EC nih. Yang EC-nya. Nah, sekarang kita buat dulu perbandingan.
di sini E, di sini C. Nah, E ke P itu lebih besar mana dari E ke P ke C, gitu. Lebih panjang mana jaraknya? Nah, kita bisa lihat E ke P itu lebih panjang ketimbang P ke C kan? Nah, berarti kita geser di sini ya. Kita geser di sini. Ini adalah P-nya nih. Ini P-nya di sini. Nah, anggap aja di sini perbandingannya adalah 2, di sini 1. E ke P itu dia perbandingannya 2, P ke C itu perbandingannya 1. Nah, pertanyaannya adalah jarak titik E ke P kan? E ke P gitu kan. E ke P adalah 2 kan. Berarti 2 per 2 tambah 1, 3. Berarti 2 per 3 dikali EC. EC. Nah, 2 per 3, EC-nya berapa tadi? Ini kan 8 akar 3. Nah, 8 dikali 2, 16. 16 dibagi 3, berarti 16 per 3 akar 3. Nggak usah disederhanakan lagi kan, berarti ini jawabannya. Oke, next untuk soal nomor 2. Di sini rusuknya adalah 6. Sekarang titik D ya, jarak titik D ke ACH. ACH. H ke C dulu, baru ke H. Miring-miring. H, nah seperti itu. Titik D ya. Nah, titik D ini gimana caranya? Kita proyeksi, kita tembuskan ya ke bidang ACH. Nah, kira-kira ke sini kan. Nah, kalau nembus kira-kira nanti tertujunya ke titik mana? Gitu. Nah, D ini menuju ke titik F. Kita memakai bayangan ya. Kita memakai bayangan. D itu untuk memproyeksikan ke bidang ACH itu, D itu pasti nanti ketemunya di titik F. Kan? Pasti ketemunya di titik F nanti. Ya, menembusnya ke titik F. Ini anggap aja P nih. Pas bidang ACH-nya dia P. Nah, di sini berarti D ke F itu adalah diagonal ruang. Ya, diagonal ruang berarti 6 akar 3 ya. 6 akar 3. Nah, sekarang kita buat D, di sini F. Kira-kira P-nya itu tengah-tengah ya. Jaraknya di tengah-tengah antara DF atau memang lebih dekat ke D atau lebih dekat ke F ya. Boleh dikira-kira. Nah, sudah kelihatan di sini P itu adalah di tengah-tengahnya kan? Ya, di tengah-tengah ya. Berarti sini P kan. Berarti ini skalanya sini 1, di sini 1. Sama-sama berbanding 1. Nah, karena pertanyaannya D ke P ya. Nah, kita akan mencari D ke P. DP itu adalah 1, berarti 1 per 2. 1 tambah 1, 2. Dikali DF. DF ya. Berarti setengah dikali DF-nya adalah 6 akar 3. 6 kali 1 dibagi 2, berarti 2 akar 3. 2 akar 3 cm. Oke, sekarang jarak garis ke garis ya. Sekarang untuk menentukan jarak garis ke garis, susuknya adalah 4. Nah, jarak garis BC. BC ini kan, nih BC nih. Nah, ke garis AD. Kita akan menentukan jaraknya ke sini. Nah, anggap ini M. Nah, di sini titiknya N. Berarti MN-nya berapa tuh? Nah, MN itu sama dengan sejajar dengan AB, sejajar dengan CD juga kan? Nah, AB itu adalah rusuk 4, berarti MN juga sama dengan 4 cm. Gitu. Nah, untuk soal yang kedua, dalam jarak garis ke garis, rusuknya masih 4 juga. Jarak BC, ya, garis EH. Ini EH, ya. Nah, kita akan menentukan jarak ke sini. Ini ke sini nanti, ya. Ini misalkan M, titik ini adalah N. Nah, MN ini adalah sejajar dengan EB, kan? Sejajar juga dengan HC. HC kan? Nah, berarti MN sama dengan berapa?
EB itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang berarti 4 akar 2. Berarti sama dong, MN juga berarti 4 akar 2. Nah, ini ada latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.